Jangan pernah nyebarin gosip sembarangan. Aku lihat kok kamu gandeng cowok itu, jadi nggak usah denial lah. Yang perlu kamu tahu, gosip itu perlu fakta dan riset. Bukan asal jepret dan langsung share ke grup gitu aja. Ya, bisa kita bicara sebentar? Maaf, saya belum kenal ya sebelumnya. Saya Kiblat. Saya Fandi, atasannya Thalia di Victory TV. Ada keperluan apa ya, Mas? Saya mau nanya langsung sama kamu soal perjodohan kamu sama Thalia. Karena setahu saya, Thalia itu nggak setuju sama perjodohan kalian. Apa kamu tahu soal itu? Mohon maaf, Mas. Karena ini masalah personal dan juga melibatkan dua belah pihak keluarga. Jadi saya nggak bisa memberikan keterangan yang lebih, Mas. Maaf. Oke, saya paham. Tapi asal kamu tahu, saya sangat mencintai Thalia. Dan saya sedang melakukan pendekatan sama Thalia. Tapi saya sebagai seorang laki-laki, saya harus gentle. Saya nggak bisa maksa Thalia. Jadi saya akan terus bersabar sampai Thalia membuka hatinya untuk saya. Sekarang, kamu malah masuk ke dalam kehidupannya Thalia. Dan Thalia sudah menceritakan semua perjodohan kalian. Saya tegasin sama kamu. Saya akan bersaing secara sportif. Saya tahu kalau Thalia menolak perjodohan ini. Tapi saya juga tetap akan terus berusaha untuk meyakinkan Thalia agar Thalia bisa membuka hatinya dan menerima perjodohan ini, Mas. Ya. Kamu yakin? Dunia kamu sama dunianya Thalia berbeda banget loh. Sementara saya rekan kerjanya Thalia. Dan saya tahu semua mimpinya Thalia. Dan saya bisa bantu Thalia untuk meraih semua itu. Mas, mohon izin sebelumnya. Masih duniawi sekali ya, Mas ya. Tapi Mas harus ingat, Mas, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menyatukan umatnya. Itu bisa saja dari latar belakang yang berbeda-beda, Mas. Tapi memiliki satu tujuan yang sama, yaitu saling melengkapi, Mas. Yang jelas, apapun yang terjadi, saya nggak akan mundur. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون صدق الله العظيم.
Kenapa Talia nelfon ya? Apa jangan-jangan mau ngebahas apa yang tadi dibahas sama Fandi? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, ini kenapa screen-nya isinya cuma tembok sama lampu? Maaf, saya nggak biasa video call, bisa telepon biasa aja. Kiblat, dengerin ya. Saya ini biasanya face to face tiap menghadapin masalah. Jadi nggak mungkin dong kalau saya harus effort datengin ke kamu yang jaraknya 2 jam dari Jakarta. Itu nggak mungkin. Jadi bisa nggak kamu sedikit aja hargai saya? Ya, tolong arahin kamera kamu, screen handphone kamu itu ke wajah kamu. Bisa nggak? Bisa. Wajah. Ya, dikit. You do whatever. Ya, Kiblat, saya mau ngomongin masalah tadi. Saya kesel sama kamu. Saya jujur kesel banget sama kamu. Kamu bilang sama semuanya kalau kita cuma butuh waktu untuk kenal lebih lama. Maksud kamu tuh gimana sih? Ya, itu karena Saya paling gak nyaman sama kebohongan meskipun itu demi kebaikan ya. Apalagi kalau saya harus pura-pura bahagia, pura-pura happy di depan orang tua saya. Karena bagi saya, kejujuran itu penting. Paham gak? Tapi bagi saya, kebahagiaan orang tua itu jauh lebih penting. Apalagi mengikuti amanat terakhir dari orang yang sudah tiada. Itu sangat penting. Jadi, kamu mohon bersabar. Saya juga tidak akan memaksa kamu. Jadi kamu jangan marah. Kita coba semuanya pelan-pelan, kita jalanin ini sama-sama. Kita coba untuk mengenal satu sama lain, untuk lebih dekat, agar semuanya tidak menjadi beban. Sudah dulu ya. Assalamualaikum. Kiblat. Sumpah baru kali ini ada orang yang berani matiin telepon gue duluan. Enggak, ini nggak bisa. Nggak bisa. Apaan sih? Angkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya nggak suka ya kamu matiin telepon saya duluan. Harusnya saya dong. Kan saya yang nelfon kamu duluan. Bye. Astagfirullahaladzim. Bu, Ya, Masih nonton gosip aja, Bu. Ibu kan nonton acaranya. Ibu pengen lihat seperti apa pekerjaannya Talia. Ternyata Talia itu pintar, juga berbakat. Tinggal diarahkan aja supaya bakatnya Talia itu bisa dipergunakan di jalan yang lebih baik lagi. Sama seperti kamu. Kalian berdua itu memang cocok. Kiblat paham maksud ibu arahnya kemana, tapi ada baiknya juga kita nggak boleh terlalu berharap, Bu. Ya. Tapi begini ya, begini nak. Yang namanya cinta itu bisa tumbuh seiring berjalannya waktu. Sama seperti ibu dan ayah kamu. Dulu kami itu dijodohin. Ya, tapi pada akhirnya ibu kamu lah yang mengejar-ngejar ayah, ya kan, Bu? Ayah? Kiblat, sini. Ajari Talia mengaji. Seperti keinginan ibunya. Tapi ajari dia dengan hati. Agar dia cepat pandai mengaji. Insyaallah. Oh iya, Husna juga jadi datang ke pesantren. Ingin ngajar sementara sebelum S2 ke Korea. Ya, tadi Husnan juga sempat ngabarin. Ya, Ayah, Kiblat pamit dulu ya. baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, Kiblat pamit ya, Bu. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Aduh, gimana sih orang masa
jalan gitu doang aja nggak? Maaf ya. Maaf. Bapak nggak ajar. Maaf, saya nggak ngerti maksud kamu. Perkenalkan, Titi Sutiti. Saya Kiblat. Iya, iya. Saya kesini mau ketemu sama Talia. Mbak Talia ya? Mbak Talia ada di ruangan meeting. Saya anterin ya biar Masnya nggak kesasar nanti ya. Nggak usah. Saya udah tahu kalau ruangan di mana tadi udah dikasih tahu. Nggak mau saya anterin aja? Nggak usah, terima kasih. Ih, nanti salah jalan loh. Iya. Bapak nggak ajar. Jangan lupa kamu bawa materi yang udah di print ya. Saya udah cek semuanya, terus juga minta sama OB kalau misalnya saya butuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon maaf jika saya mengganggu. Kamu ngapain kesini? Saya ingin mengajarkan kamu mengaji. Sekarang? Ya. Di sini? Ya. Kamu tahu kan ini kantor, tempat orang buat kerja. Dari ini juga sekarang masih jam kerja, nggak mungkin saya belajar ngaji di sini. Saya bisa menunggu waktu kamu. Gak usah. Sekarang kamu pulang aja. Maaf, tapi saya sudah terlanjur janji dengan Ibu Desi untuk mengajari kamu mengaji. Nah, sebentar, dengerin. Kamu ikut saya. Loh, dengerin dulu dong. Talia, Talia, ini semua menyangkut. Saya tuh nggak suka ya diganggu kalau lagi kerja. Saya ngerti, tapi coba dengerin dulu dong. Ya udah, kamu ikut saya. Ya, kenapa sih kamu tidak mau memberikan sedikit aja waktu? Emang boleh ya bawa pacar jam segini ke kantor? Bentar lagi Talia jadi bahan gosip dan Mas Fandi pasti jadi tahu kalau Talia kegatelan sama cowok. Kamu dulu, Talia. Saya bilang saya nggak mau kamu gangguin saya lagi. Bisa nggak? Pak tolong tandain orang ini jangan sampai dia masuk lagi ke dalam. Mbak Talia nggak salah. Dia ini orang baik. Kok diusir? Kok bisa Bapak bilang dia orang baik? Pak jelas-jelas dia tuh nyebelin. Ada apa ini, Tal? Dia yang cari masalah, Mas. Sorry, bukannya saya mau ikut campur. Tapi ini kantor, tempat kerjanya Talia. Sebaiknya jangan bawa masalah pribadi ke sini. Pak. Udahlah, kayaknya nggak usah diurusin. Saya juga mau balik meeting ya. Kalau gitu saya permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maafin Mbak Talia, maafin. Titi bisa nggak sih bikin saya tuh jangan pusing. Saya tuh lagi pusing banget, Ti. Maafin Titi, soalnya Titi tuh lagi gugup, Mbak. Titi lagi nyariin Mbak Talia ini. Nyariin saya? Kenapa emangnya? Ada apa sih? Mbak Talia lagi digosipin di grup tim produksi. Mbak Talia masa nggak tahu sih? Enggak, saya nggak tahu maksudnya gimana, Ti. Apaan sih? Hah? Mbak Talia emang udah pacaran sama Mas Kalcer? Hah? Maksudnya? Apa sih, Ti? Gimana sih? Nggak ngerti saya. Nih, bentar. Nih. Ini siapa yang nge-share ke grup? Cynthia. Ya benar kan? Valid nggak? Valid. Cynthia, kamu sengaja ya fotoin saya terus kamu share ke grup, ditambah caption ngegiring orang-orang untuk gosipin saya? So what? Kalau kamu nggak tahu fakta yang sebenarnya,
Jangan pernah nyebarin gosip sembarangan. Aku lihat kok kamu gandeng cowok itu, jadi nggak usah denial lah. Yang perlu kamu tahu, gosip itu perlu fakta dan riset. Bukan asal jepret dan langsung share ke grup gitu aja. Kiblat itu guru ngaji saya. Mana ada guru ngaji, kayaknya culture kayak gitu. Hah? Cynthia, kamu bisa nggak stop jadi party pooper yang selalu ngerusak suasana? Hah? Bisa nggak? Saya Mbak Talia. Kesana yuk, sabar. Yang sabar kayak Titi gitu loh ya. Ayo kesana sayang. Ya, sabar dong. Pokoknya kan emang begitu manusianya kelakuannya. Udah maklumin aja ya. Itu dibiarin makin kayak gitu orangnya. Gimana sih? Sabar. Mau dibikinin minum apa nggak sama Titi? Enggak, saya nggak butuh minuman ya. Saya bener-bener kesel ini pasti gara-gara Kiblat nih. Semuanya tuh jadi kacau. Apalagi Cynthia. Kayak mereka berdua tuh cocok deh sama-sama, selalu bikin masalah, tau gak? Mas Culture itu nggak cocok sama Mbak Cynthia. Cocoknya sama Titi. Maksudnya cocoknya sama Mbak Talia. Mbak Talia kan cantik. Masnya Culture. Cocok. Ti, dalam mimpi sekalipun saya nggak mau sama Kiblat ya. Jangan kayak gitu. Jangan benci orang terlalu dalam. Biasanya itu tanda-tanda awal kalau mau jatuh cinta tuh kayak begitu. Apaan sih, Ti? Aku lagi jatuh cinta, saya nggak mungkin jatuh cinta sama Kiblat.